Halo, bertemu lagi di channel Handika Warfarm New. Nah, di sini kita akan membahas yang banyak dipertanyakan oleh netizen-netizen atau penonton-penonton yang mampir ke channel saya sebelumnya. Nah, jadi kemarin kita belum sempat untuk membahasnya. Di sini kita akan coba untuk membahasnya. Nah, jadi pertanyaannya yang sering saya dapatkan itu masalah bagaimana sih cara merawat ayam jenis koi. Nah, jadi cara perawatannya itu beda. Nah, jadi karena adanya pertanyaan seperti itu itu menurut saya pertanyaan yang sangat bagus, pertanyaan yang oke lah. Karena pada saat ini kan kita lagi boomingnya dengan darah-darah koi. Jadi itu sangat baik untuk dipertanyakan. Nah, jadi untuk perawatan masing-masing jenis itu ada perbedaan. Jadi di sini saya ingin membahas untuk jenis koi. Jadi koi itu identik dengan pola yang cepat atau memiliki gaya yang sulit untuk ditaklukkan. Nah, maka dari itu kunci utama yang harus kita perhatikan ada di langkah kaki dan di kekuatan yang ada di leher. Nah, itu aja dulu yang kita bahas untuk saat ini. Nah, jadi kalau untuk langkah kaki, kenapa saya jadikan itu acuan utama? Karena di pola koi ini dia harus memiliki pergerakan yang sangat cepat, pergerakan yang kencang, dan mampu untuk memutari lawan dengan kekuatan kaki yang maksimal. Nah, jadi cara perawatan untuk kakinya, kita harus rajin memfisiknya dengan cara lari kandang atau sport kandang bulat atau sport kandang panjang, itu bebas. Nah, yang paling bagus kita lakukannya dengan sparring. Kita latih sebisa mungkin, serajin mungkin kita melatihnya. Semakin sering dia kita sparringkan, semakin bagus. Jadi kalau saya pribadi, sparring itu saya lakukan maksimalnya 10 hari sekali. Tapi kalau ingin mempres, saya buat seminggu sekali dengan catatan safety. Safety-nya itu kaki kita amankan, bagian paruh itu kita amankan juga. Nah, jadi itu yang pertama untuk di kaki. Kalau untuk di leher, itu pun sangat penting. Karena untuk apa kalau dia hanya sekedar memutar, dia hanya sekedar membuat kewalahan lawan dengan polanya, dengan kunciannya yang ada di bagian kaki, tapi dia lalai di bagian atas. Contoh, kalau batangan dia belum kuat, pada saat dia ingin memancing, itu pasti akan lewat. Itu pasti akan lewat. Nah, kalau sudah lewat, sahabat Warfarm sudah tahulah apa yang akan terjadi. Nah, jadi kalaupun batangan itu masih lemah, bahkan tidak kita bilang lemah lah, karena lemah itu untuk yang lincir. Ini kan sudah kita bahas yang untuk pro. Kalau dia masih lembek atau belum full
kekuatannya, lebih baik sparring lagi. Itu sangat berbahaya, karena kalau kena pasti akan lupa dia untuk ngunci. Jadi lebih baik dia dimatangkan lagi. Nah, jadi ada pertanyaan selingan. Itu tadi yang kedua, untuk batangan kita tidak bisa banyak karena memang cara melatih batangan itu sparring. Gak ada itu yang main pakai tangan, itu gak ada. Kecuali kita melatih insting. Itu nanti, kalau untuk insting lain kali nanti kita bahas. Nah, jadi yang utama tadi kaki dan leher untuk darah koi. Itu yang harus kita jaga. Nah, pertanyaan tambahan yang sering ditanyakan mengenai koi juga, cara perawatan, sering mandi atau jarang mandi. Nah, kalau itu sebaiknya dilakukan mandi setiap hari. Mandi setiap hari itu kita bertujuan untuk membentuk otot-otot kulit, bahasa yang sering kita dengar, untuk mempertebal kulit. Nah, jadi dengan cara dimandikan setiap hari dan lihat waktu. Kenapa saya bilang lihat waktu? Kalau mandinya pagi jam 7 matahari belum ada, itu jangan. Dan kalaupun mandinya jam 7 sore matahari sudah tenggelam, dan itu pun jangan. Kenapa saya bilang jangan? Karena itu akan membuat bantet. Nah, bantet pada ayam itu bisa dilihat dari kekencangan yang ada di badan. Jadi kalau memang bantet, mau semanapun kondisinya, mau semanapun ototnya, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kalau sudah bantet akan mempengaruhi kinerja otot-ototnya. Nah, kenapa dia bisa bantet? Itu tadi karena dia mandi tanpa matahari. Kenapa saya bilang tanpa matahari? Dia setelah mandi tidak berjemur. Nah, ayam ini tidak perlu terlalu basah. Yang penting dimandikan secukupnya dan langsung dijemur. Tidak bisa lama, sebentar, yang penting bulu kering. Nah, jadi antisipasi bantet tadi lebih bagus memandikannya jam 9 pagi. Kalau sore jam 3 atau jam 4 sore selagi masih ada matahari. Kalaupun mendung lebih baik jangan, lebih bagus diumbar-umbar aja. Oke, terima kasih. Salam satu hobi, Warfam.